Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan kitab suci Al-Quran yang mana kita telah membacakan bersama-sama. Mudah-mudahan pembacaan pada siang hari ini mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka untuk acara selanjutnya, karena guru kita telah hadir ya Bu ya, marilah kita sama-sama menyimak pelajaran yang mana akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Nihaya. Kepada Ibu kami persilakan. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wat ta'wil, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah di mana saja berada, wabil khusus para alim ulama, para asatidzah setempat, dan yang wabil khusus Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari, dan juga ketua majelis ta'lim kita Ibunda Hajah Bu Haja Neneng, mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, dan juga orang tua kita Ibu Haja Maimunah yang hari ini kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa sama-sama duduk dengan kita di majlis yang mulia ini. Dan juga ibu sekalian yang saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada ibu sekalian. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa duduk di majlis yang mulia ini, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita limpahan taufik, hidayah, inayah dan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua kelak akan bersama-sama dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita Ibu Haja Maimunah yang kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa bersama-sama lagi dengan kita duduk di majlis ilmu. Dan juga untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kedengeran enggak? Kecil ya. Alhamdulillah, pada siang hari ini
saya bisa lagi silaturahim sama ibu untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan gak bosen ya Bu ya lihatnya. Minggu yang lalu saya kesini, hari ini kesini lagi, besok hari Sabtu ketemu lagi dengan saya. Kayaknya ini juga ya, dari sini ke sana, dari sana ke sini. Kalau kemarin saya lihat, masya Allah penuh sampai ke sana. Saya pikir setiap hari pengajian hari Senin seperti itu. Masya Allah. Ini kita ini orang-orang pilihan Allah nih Bu. Ya, hari ini kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena kita bisa duduk di majlis ini dalam keadaan, masya Allah panasnya luar biasa di luar. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat lagi Bu. Supaya kita berlomba-lomba untuk senantiasa setiap ada majlis ilmu kita bisa duduk di sana. Ya Bu, cari majlis ilmu setiap hari. Karena setiap hari ada malaikat yang terus senang keliling ke alam dunia ini nyari majlis-majlis ilmu. Malaikat yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga masih demen di majlis ilmu. Kita yang belum ada jaminan langsung masuk ke surga masih juga malas ke majlis ilmu. Ya, makanya hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa duduk di majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'a wa bi'ulumihi amin 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 ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud radhiyallahu an. Dari Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya ibna Mas'ud, kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'itkin alfi raqabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat Rasulullah. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk kamu sesaat, barang 1 jam 2 jam di majlis ilmu. Apa kata Rasulullah? La tamassu qalaman, kamu tidak menulis, tidak memegang pulpen. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis walaupun cuma 1 huruf pun ibu enggak nulis. Kita duduk doang di majlis ilmu karena cinta kepada majlis ilmu. 1 jam 2 jam kita duduk di sini nggak ngapa-ngapain, ibu nggak bawa pulpen, nggak bawa pensil, nggak bawa buku dari rumah, dan nggak nulis apa-apa, cuma dengerin doang. Apa yang diberikan oleh Allah? Kata Rasulullah, khairul laka min 'itqi alfi raqabah. Itu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Cuma duduk doang Bu, pahalanya luar biasa banyak yang Allah kasih. Padahal kadang-kadang duduknya di majlis ilmu kadang-kadang sambil ngantuk. Ya Bu, nggak masalah. Sambil senderan, sambil belonjoran, nggak masalah. Yang penting ibu sudah keluar dari rumah niat untuk ke majlis ilmu, ke majlis ta'lim. Tuh, nggak ngapa-ngapain aja dikasih pahalanya lebih baik daripada memerdekakan na'itki alfi raqabah, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jangankan 1000, 1 aja kagak punya. Ya Bu, saking besarnya pahala orang yang duduk di majlis ilmu. Makanya kita nggak punya budak, duduk banyakin majlis ilmu supaya dapat pahala yang besar. Kemudian apa ya pahala yang kedua? Kata Allah, wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kamu memandang ke wajah orang yang alim, orang yang pintar, memandang orang-orang ulama, memandang para guru-guru kita, khairul laka, itu lebih baik daripada kamu min alfi farasin,
tasaddaqta, lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 ekor kuda biha fisabilillah, yang dipergunakan untuk jihad fisabilillah. Masya Allah, kudanya aja nggak punya 1000, boro-boro 1000 satu aja nggak punya. Tapi duduk kita di majelis ilmu cuman sebentar doang, pahalanya Masya Allah. Seperti kita memerdekakan 1000 budak, kemudian bersedekah 1000 ekor unta, dan unta itu dipergunakan untuk berperang jihad fisabilillah, di'ilai kalimatillah. Itu begitu besarnya orang-orang duduk di majelis ilmu, tapi banyak yang ogah duduk di majelis ilmu. Berat karena memang pahalanya banyak, pahalanya besar, maka godaannya juga berat. Ada setan yang godain, bisikin terus, jangan pergi ke majelis ilmu. Sono nggak bisa tidur, mendingan di rumah tiduran, bisa tiduran. Pasang AC udah adem banget, ya Bu. Bangun pas asar, habis gitu ada kopi sama pisang goreng anget-anget, udah nikmat banget. Ya Bu, padahal itu adalah kenikmatan sesaat. Istighfarnya kita di rumah belum tentu istighfar kita bisa dengan khusyuk. Belum tentu istighfar kita hati kita hadir. Tapi duduknya di majelis ilmu sudah pasti Allah berikan pahalanya. Ibu bisa ketemu sama orang-orang alim, ya Bu, memandang wajahnya aja pahalanya banyak, pahalanya besar. Kalau di rumah siapa yang dilihat? Suami lagi, anak lagi, cucu lagi. Itu aja, ya Bu. Lah Ibu di sini ketemu sama teman-teman, berjabatan tangan, salaman, dihapus dosanya waktu kita berjabatan tangan. Sebelum tangan ini terlepas, maka ini terhapus dosa-dosa kita. Ya Bu, dosanya kita dihapus. Nah, salamannya begini, dosanya dikit doang. Ya Bu, dosanya dikit doang yang dihapusin. Coba Ibu kalau lihat orang-orang alim, Bu, suka lihat para kiai sesama ulama. Mereka kalau salaman bagaimana? Lama salaman, kemudian saling memeluk satu sama lain. Karena tahu keutamaan yang orang bersalaman. Barang siapa orang yang berjabat tangan-tangan sesama muslim, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sampai terlepasnya tangan itu. Tuh. Ibu makanya kalau salaman jangan cuma begini. Nanti tadi saya salamannya begini karena jauh. Ibu kalau dekat-dekat mas salaman, agak lamain jabatan tangannya. Jangan cuma begini doang. Ya dosanya sedikit doang yang kehapus. Tapi kalau lama dosanya berguguran. Ibu. Kecuali sama laki-laki nggak boleh, memang begini kalau laki atau begini. Kalau sama perempuan makan nggak batal. Kalau sama laki-laki yang bukan muhrim batal, nggak boleh. Bahkan bukan pahala yang dapat adalah dosa. Sekalipun guru sendiri, kalau laki-laki tidak usah berjabatan tangan, cukup begini. Atau Ibu begini, ya. Kalau orang alim itu begini, menandakan ke ta'ziman kita, memuliakan kita kepada guru, ya. Kemudian yang ketiga apa yang Allah berikan? Wassalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Masya Allah Bu. Salamuka, mengucapkan salam. Ibu ketemu sama guru, sama orang-orang alim, sama kiai, ibu ucapin salam. Assalamualaikum. Apa yang Allah berikan? Alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Itu lebih baik daripada kamu ibadah sunnah selama 1000 tahun. Umurnya aja kagak sampai 1000. Tapi cuma ngucapin salam doang. Ya Bu, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Kiai. Kita ngucapin salam, beliau membalas salamnya, mendoakan kembali kepada kita. Itu apa pahalanya Bu? Khairul laka min ibadati alfi sanah. Itu lebih baik daripada kamu salat sunnah 1000. Umurnya 50 tahun aja udah pada kaki sampai ada sakit. Ya Bu,
Ya Allah, mau sholat aja mesti nunggingnya lama, cari posisi yang enak. Mau bangun aja, bagaimana cara posisinya supaya bangunnya enak? Apalagi sampai 1000. Ini baru 50 tahun kita nih. Ya Bu, udah kaki pada sakit, kolesterol tinggi, belum lagi ada asam urat, tensinya tinggi. Ya Bu, lagi sholat boro-boro mau kita khusus sholat, mikirin bagaimana bisa bangun dari sujud aja susah. Makanya apa? Banyakin duduk di majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ini masalahnya ibu banyak yang ogah duduk di majelis ilmu, apalagi kalau yang diajarinya Quran. Enak, tapi alhamdulillah Rafil A'la Bu sekarang banyak yang ngaji. Ada alhamdulillah, masya Allah, saya bersyukur banget. Ternyata saya rubah lagi caranya dengan cara satu ayat satu-satu biar semua baca. Ibu-ibunya bukan mundur, malah tambah banyak. Artinya apa? Allah sudah menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Sehingga nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang mencintai Al-Quran. Perkara ngaji bisa apa enggak bisa mah itu urusan lain. Ya Bu, yang penting duduk aja duduk di majelis ilmu, menggugurkan kewajiban, ibu belajar. Perkara bisa nggak bisa urusan Allah. Yang penting sudah ada usaha untuk belajar. Sudah nggak bisa, nggak mau belajar, ya kapan mau bisa? Bener apa bener Bu? Nih saya pernah lihat Bu, orang karena mungkin nggak pernah duduk majelis ilmu. Dia sholat, kebetulan sholatnya bareng sama saya. Dia sholatnya pas waktu itu kalau tidak salah sholat asar. Dia sholat sunnah, kemudian sholat lagi. Ini kok sholatnya banyak amat? Karena saya udah kenal, saya tanya. Tadi sholat apa? Sholat sunnah Bu Haji katanya. Terus yang kedua, yang pertama saya sholat sunnah masjid. Ini kan bukan masjid. Ini musola, nggak ada sholat sunnah musola. Ada nggak Bu? Mungkin saya yang jarang ngaji, ibu ngaji di mana-mana. Pernah nggak dengar sholat sunnah musola? Ada juga tahiyatul masjid. Ini karena apa? Karena nggak ngaji. Jadi begitu ke musola, dia pikir sama dengan ketika di masjid. Pakai sholat sunnah musola, kagak ada. Dari mana ilmunya? Karena bodohnya nggak mau ngaji. Kemudian setelah itu karena saya udah sholat, dia sholat asar berjamaah, dia sholat lagi. Saya tanya, tadi sholat apa? Sholat sunnah ba'diyah. Asar itu nggak ada ba'diyah. Tujuannya baik, tetapi tidak ada dasarnya, malah jadi dosa. Karena ini nggak mau belajar. Tapi kalau orang yang duduk di majelis ilmu pasti tahu. Karena sholat asar itu nggak ada ba'diyah. Dan di musola itu nggak ada sholat sunnah tahiyatul musola, kecuali duduk di masjid. Masuk masjid baru, jangan duduk dulu langsung sholat tahiyatul masjid. Ini gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah duduk di majelis. Kalau ibu biar duduk di majelis ilmu, saya yakin pasti tahu semua. Karena ustadznya pasti ngajarin itu. Tuh ibu kayak duduk kayak Masjid Rafil A'la, ya. Sebaiknya sih kayak saya kalau waktunya nggak mepet, saya langsung sholat sunnah. Ibu kan datangnya duluan tuh, kan ada mau kena tuh. Sholat aja dulu 2 rakaat, tapi sebelum duduk sholat sunnah. Kemudian ketika duduk di masjid belajar tapi niatin iktikaf. Jadi pahala iktikafnya dapat, pahala belajar Qur'annya dapat. Jadi setiap masuk masjid baca doanya apa Bu? Waktu masuk masjid, Allahumma ftahli abwabal Padahal masuk masjid tiap minggu tuh, tiap hari Sabtu. Allahumma ftahli abwabal khair. Ya, tapi gak dipakai jadinya lupa.
Ibu. Jadi ibu begitu masuk masjid baca doa Allahumma ftahli abwabal khair. Ambil saat dari rumah kan udah wudu tuh. Salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah wudu dulu. Kemudian ibu duduk niat i'tikaf. Udah niatin tuh. Ambil duduk tuh niatin i'tikaf supaya apa? Dan ketika sudah niat i'tikaf jangan ngobrol. Ya. Batal. Jadi kalau udah niat i'tikaf udah diam, baca Quran. Ibu dengerin yang baca Quran, menyimak. Kalau orang-orang yang hafal namanya simaan, saling menyimak, ya. Kan duduk di majelis ilmu enak bu, baru duduk udah disiapin minum, udah dapat kue. Di rumah belum tentu dia ngasih kue, beli kan? Di sini gimana nggak enak, pahala dapat. Minum dapat, makanan dapat, pulang sampai rumah dapat ampunan dari Allah. Apa enggak enak duduk di majelis ilmu? Ya Allah, kasih tahu sama tetangganya bu, yang belum kepingin duduk majelis, kasih tahu pahalanya duduk majelis ilmu. Ya, di mana-mana setiap duduk di majelis ilmu udah siapin air. Di rumah kalau pengen minum ngambil sendiri ibu. Lah di masjid mah enak, di majelis taklim mah baru duduk udah disiapin minum. Apakah gak enak itu? Ya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Masya Allah nih bu, pahala banyak banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang pindah tempat dari rumah mau ke majelis ilmu, man intaqala liyata'allama 'ilma, barang siapa orang yang pindah tempat keluar dari rumah, liyata'allama 'ilma, dia mau belajar ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtuwa, Allah sudah mengampuni dia sebelum dia melangkah. Ibu niat, ya baru niat doang mau ngaji, hari Senin nih di Gang 5, ini Gang 5 ya, Gang 5 Musola Al Azhar. Ibu niat tuh, ya udah siap-siap pakai baju, udah diampuni dosanya bu, Masya Allah. Sedangkan dosa kita seabrek setiap hari kita lakuin. Ya, siapa yang hari ini belum pernah berbuat dosa? Hari ini aja, hari ini. Barangkali ada yang enggak, hari ini saya enggak berbuat dosa Ustazah. Hari ini mah saya enggak. Saya pokoknya banyak amal sodako aja saya hari ini. Zikir saya. Nyuci piring sambil nyanyi. Ya bu, masak sambil nyanyi. Ya kan? Emak-emak nih kayak gini modelnya. Kita, ya kan? Kalau bilangnya ngomel, ibu nanti terlalu polos saya ngomongnya, nyanyi. Ya bu, nyanyi mulu sambil cuci piring nyanyi. Aturan dapat pahala tuh cuci piring, karena sambil nyanyi cuci piringnya kagak dapat pahala. Sambil ngomel mulu, lu kagak mau ngebantuin emak nyuci piring, lu enak-enakan, kan nyanyi sambil nyanyi tuh, habis pahalanya tuh. Gak dikerjain tapi nyanyi sambil nyanyi. Padahal kalau ngerjain sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hilang sakit capek juga bu. Ya, capeknya hilang. Karena pernah zaman Rasulullah, putri Rasulullah, sayang Rasulullah, Fatimah Zahra, mengeluh kepada ayahandanya. Kenapa? Fatimah itu bu, putri kesayangan Rasulullah, dia giling gandumnya sendiri sampai tangannya kapalan. Tuh bu, padahal Fatimah itu adalah ratunya bidadari surga.
Yang nanti yang pertama kali yang jadi pemimpin di surga itu adalah Fatimah. Fatimah Zahra. Tapi Fatimah giling gandumnya sendiri sampai tangannya kapalan. Dia ngulenin roti sendiri, menyapu rumahnya sendiri sampai pakaiannya berdebu. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Kemudian dia tuh sering bawa airnya tuh sendiri sampai bekas ngituin ininya tuh ada ciprakannya, Bu. Itu Fatimah. Sampai satu saat karena Rasulullah saat itu banyak mendapatkan tawanan, banyak mendapatkan budak, Fatimah datang ke rumah ayahandanya. Saat itu di rumah Rasulullah lagi banyak sahabat-sahabat Rasulullah. Akhirnya Fatimah mengurungkan diri untuk masuk, balik lagi ke rumahnya. Karena Rasulullah melihat putri tercintanya datang tapi nggak jadi masuk. Kemudian Rasulullah setelah sahabatnya pada ini, Rasulullah mendatangi putrinya. Ditanya, wahai Fatimah, ada apa gerangan kau tadi datang ke rumah? Apa jawab Fatimah? Wahai ayahku, aku menggiling gandum sendiri, ngulenin roti sendiri, bawa air sendiri sampai menyapu sendiri. Maka berikan aku pembantu, kalau bahasa kita budak satu. Apa kata Rasulullah? Pekerjaanmu yang seperti itu jauh lebih baik daripada pembantu. Ketika kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diberitahu oleh ayahandanya seperti itu. Akhirnya Fatimah mengurungkan diri untuk meminta pembantu. Karena Fatimah ngerjainnya nggak sambil nyanyi. Bacanya tasbih. Ya kita mau nyanyi. Sambil dibanting-banting tuh piring. Kata piring, gua nggak salah apa-apa, ngapa dibanting-banting katanya. Ya Bu. Padahal yang make kita, yang ngerjain kita, piring maka nggak salah, kagak dicuci, kagak bakalan ngomel dia. Piring nggak bakalan protes nggak dicuci, Bu. Piring gelas banyak nggak dicuci nggak bakalan protes dia. Paling yang protes anaknya, emak kok nggak nyuci piring. Lalu kenapa nggak nyuci piring? Akhirnya apa? Adu mulut dah emak sama anak. Ya, jadi pahalanya kagak ada. Ibu kalau lihat Fatimah, seorang putri kesayangan Rasulullah, memakai baju yang penuh dengan tambalan. Ibu pernah lihat bajunya Fatimah? Saya ketika melihat baju Fatimah nangis, bercermin sama diri sendiri, ya Allah, seorang putri Rasulullah, seorang putri kesayangan Rasulullah memakai baju yang begitu banyak tambelannya. Ada tubuh di Turki itu ada baju Fatimah, baju asli Fatimah, begitu banyak tambelannya. Tidak pernah dia minta untuk dibelikan baju yang baru. Kita mau maulid, ya kagak punya baju. Akhirnya seragam. Bikin seragam. Ngajinya cuma maulid doang. Giliran kagak maulid, kagak ngaji. Sama pembukaan, penutupan, datang tuh baju dipakai. Ya Bu, nanti ditanya sama Allah. Tuh baju katanya cuma buat pembukaan sama penutupan pengajian. Sama maulid kan ada berkatnya. Kalau gak ada berkatnya kagak ngaji. Akhirnya ngajinya kagak dapat pahala, dapatnya berkat. Dapat besek. Ya Bu, mudah-mudahan ibu di sini nggak ada seperti itu. Amin. Lihat baju Fatimah, Bu, tambelannya lebih dari 5 tambelan masih dipakai. Padahal anak seorang Rasulullah itu seorang raja di raja, ya Bu, pemimpin dan rahmatan lil alamin. Tapi putri kesayangannya pakai baju yang tambal-tambalan. Kita mau boro-boro baju yang tambal-tambalan. Bajunya kagak sama temen aja. Ya gua gak ganti-ganti bajunya, dia udah bajunya baru lagi. Tiap ngaji baru kan bajunya. Lah kita kagak ganti-ganti. Ya. Itu kita. Ya termasuk saya. Makanya saya bilang kita. Ya mudah-mudahan kita dijaga dari itu ya Bu ya.
Itu Rasulullah punya anak seorang putri Fatimah yang betul disayanginya. Dia jadi pemimpin nanti di surga pakai bajunya tambelan. Karena dia tahu baju di dunia itu cuma sementara, tapi dia menginginkan baju nanti di surga. Bajunya dari sutra. Ibu di sini kagak punya emas kagak apa-apa, Bu. Nanti di akhirat di surga itu gelangnya bidadari surga itu, Bu. Itu bukan satu, Bu. Dari sini sampai ke sini, Bu, gelangnya. Bajunya nggak pakai baju satu, beberapa lapis baju. Gerah nggak gerah. Orang di surga mah nggak ada matahari. Kalau ibu makanya di dunia, ya gerah. Walaupun ibu pakai AC, pakai bajunya berlapis-lapis, gerah. Tapi kalau di surga nggak gerah, Bu, nggak ada matahari. Itu diterangkan di dalam hadis itu bahwa bidadari itu memakai baju berlapis-lapis, dan ketika dia minum keluar jalannya air itu kelihatan saking beningnya kulitnya. Nanti kita juga begitu, Bu Amin. Kita duduk aja di surga lagi nikmati, karena surga itu tempatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan tempatnya untuk menambah amal, tapi mendapatkan pahala dari Allah. Sekarang ini di dunia ini kita ya tempatnya menanam, menabung amal kebaikan dengan sedekah, dengan duduk di majelis ilmu, ya Bu. Ini yang nanti akan membuahkan hasil yang baik buat kita, yang nanti kita akan bahagia. Sebentar doang panas-panasan di dunia, tapi nanti akan mendapatkan naungan arus dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Suka ngajak tetangganya Bu ngaji, Bu. Jawabnya apa, Bu? Banyak mama, Bu. Kalau ajakin ngaji, dia lu duluan aja deh. Salamnya sama siapa? Dulunya aja gak pernah ketemu ya, Bu ya. Ibu kalau disuruh salam aja bos aja. Kagak, usah dia aja kagak kenal sama kamu. Iya. Salam sama siapa? Ada yang dibilang, belum tentu lu juga masuk surga. Nah, yang mau ke masjid aja pengajiannya belum tentu masuk, apalagi yang nggak pernah mau ke majelis. Tapi kita tahu orang yang keluar dari rumah menuju majelis ilmu, belum melangkah saja ayah tua sudah diampuni dosanya oleh Allah. Yakin nggak, Bu? Yakin. Karena setiap orang yang duduk di majelis ilmu didampingi para malaikat Allah yang terus membacakan istighfar. Kira-kira istighfarnya malaikat diterima nggak sama Allah? Diterima. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat sama Allah. Malaikat itu selalu memuliakan Allah, selalu taat kepada Allah. Kita banyak melanggar aturan Allah. Istighfar tapi hatinya mah kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Tapi ingat hati, ya Allah udah jam berapa nih, gue belum masuk lagi. Tapi istighfarnya malaikat, hadirnya malaikat ketika membacakan doa untuk umat Rasulullah yang duduk di majelis itu pasti dijabah Allah. Ini malaikat nanti ditanya sama Allah, siapa yang duduk di sana? Si fulan binti fulan, apa yang dia minta? Ada nggak permintaan dari hambaku, kata Allah? Ada ya Allah. Apa dia minta apa? Dia minta diampuni dosanya. Kemudian kata Allah, sampaikan kepada hamba, aku sudah ampuni dosanya. Kemudian dia minta apa lagi? Wahai Allah, dia minta surga. Dia minta dimasukkan ke surga. Kata Allah, apa dia pernah lihat surga? Belum. Tapi dia minta surga. Apalagi ya Allah, kalau dia lihat surga pasti dia akan sungguh-sungguh mintanya lebih daripada sekarang. Kemudian apa lagi dia minta? Dia minta dijauhkan dari neraka ya Allah. Kata Allah, wahai malaikat, apa hambaku sudah pernah lihat neraka? Belum ya Allah. Tapi dia udah minta dijauhkan dari neraka. Kata Allah, apalagi kalau dia lihat neraka, sampaikan kepada, sudah aku ampuni dia dosanya, terbebas dari api neraka. Tuh orang di dalam majelis ilmu, Bu. Di rumah belum tentu. Paling kita lihat sinetron, gosip, silet, apalah, Bu, inset pagi, macam-macam itu yang kita gosip. Sekarang lagi muncul lagi apa? Lesti, KDRT, rumah tangga orang dia komenin.
Lesti baean dia komen, dia marah-marah. Lo orang mau maafin orang kenapa dia marah-marah? Ya Bu, yang disakiti kan Lesti, kenapa emak-emak yang pada sewot? Ini kadang-kadang emak-emak nih kayak begini nih. Ada orang KDRT komen dia sewot, hujat segala macam-macam. Begitu Lesti maafin, emak-emak yang marah. Mana kemarin nih gue belain katanya. Kata Lesti, emang gue minta dibelain? Kagak, cuma ngasih tahu doang. Biasa infotainment. Emak-emak akhirnya apa? Dosa. Ibu komen gak tuh? Akhirnya apa? Masalah Sambo berlalu. Ya, kenapa? Terfokus sama masalah KDRT Lesti yang sekarang udah baikan lagi. Kasihan deh lo mama yang pada komen. Kalau udah duduk di majelis ilmu enak Bu. Soalnya apa? Lama kita didoain sama malaikat. Ya Bu, mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang gemar duduk di majelis ilmu. Amin. Allah ampuni segala dosa kita, dosa kesalahan kita baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, dan Allah berikan kepada kita kesehatan, sehat jasmani dan rohani kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di sisa umur kita yang sekarang ini kita perbanyak bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dari kanan saya, kiri saya, depan saya, yang saya hadapi sama umurnya di atas saya. Ya, di atas 50, paling ada yang muda 1-2, yang masih muda di bawah 50. Yang lainnya di atas, di atas 74 itu udah bonus banget. Ya Bu, mudah-mudahan di sisa umur kita yang Allah berikan ini lebih 51, berarti di atas 50 ya, tapi kelihatannya muda. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وعظم الفاتحة وببركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله يا رحمن، يا دافع البلاء يا الله يا رحيم. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة، وثبتنا بالمعرفات من دار الفناء إلى دار البقاء. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita yang mana telah menyampaikan pelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Selesailah sudah acara pada sore hari ini, dan saya selaku pembawa acara, bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kuakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.